kelompok Dikdas kelas C yang beranggotakan Winda Puspitasari, lalu Setia Yuda, dan Nanda Veruna Enen Karisma. Kami akan menjelaskan tentang metode penelitian Research and Development atau R&D serta metode penelitian eksperimen. Ada dua hal yang akan kami kaji dalam presentasi ini. Yang pertama terkait dengan Research and Development atau R&D, dan yang kedua adalah metode penelitian eksperimen. Research and Development atau disingkat R&D. Yang pertama adalah pengertian dari R&D. Terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian R&D. Yang pertama, Shields dan Ritchie tahun 1994 yang mendefinisikan R&D sebagai suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan, dan evaluasi program, proses, dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Yang kedua, Van den Akker dan Plom tahun 1993 mendefinisikan R&D sebagai pengembangan prototipe produk dan sebagai perumusan saran-saran metodologis untuk pendesainan serta evaluasi prototipe produk tersebut. Lalu Sugiono tahun 2014 mendefinisikan R&D sebagai suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Ada pula pendapat dari Sujadi tahun 2003 bahwa R&D merupakan suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Borg and Gold tahun 1989 menyatakan bahwa R&D merupakan sebuah proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan, serta hasilnya tidak hanya untuk pengembangan sebuah produk yang sudah ada saja, melainkan juga untuk menemukan suatu pengetahuan atau jawaban atas permasalahan praktis. Sukma Dinata tahun 2008 menyatakan R&D merupakan suatu pendekatan penelitian untuk menghasilkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Berdasarkan pengertian dari beberapa tokoh tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa antara satu pengertian dengan pengertian yang lain sebenarnya mengandung makna yang tidak jauh berbeda, yaitu tentang pengembangan produk melalui proses perencanaan produksi dan evaluasi validitas produk yang telah dihasilkan. Metode penelitian dan pengembangan atau R&D dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi, dan menguji validitas produk yang telah dihasilkan. Kegiatan penelitian dan pengembangan dapat disingkat 4P: penelitian, perancangan, produksi, dan pengujian. Wayan tahun 2009 menyatakan karakteristik penelitian R&D yang pertama, masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai pertanggungjawaban profesional dan komitmennya terhadap pemerolehan suatu kualitas pembelajaran. 2. Pengembangan model pendekatan dan metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Ketiga, proses pengembangan produk, validasi yang dilakukan melalui uji ahli, uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Keempat, proses pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas. Motif penelitian dan pengembangan menurut Akker tahun 1999.
Yang pertama, motif dasarnya bahwa penelitian kebanyakan dilakukan bersifat tradisional, seperti eksperimen, survei, analisis korelasi yang fokusnya pada analisis deskriptif, yang tidak memberikan hasil yang berguna untuk desain dan pengembangan dalam pendidikan. Kedua, keadaan yang sangat kompleks dari banyaknya perubahan kebijakan di dalam dunia pendidikan, sehingga diperlukan pendekatan penelitian yang lebih evolusioner atau interaktif serta siklis. 3. Penelitian bidang pendidikan secara umum kebanyakan mengarah pada reputasi yang ragu-ragu dikarenakan relevansi ketiadaan bukti. Terdapat beberapa model dalam penelitian dan pengembangan atau R&D. Yang pertama dikemukakan dalam teori Bock and Goal yang terdiri atas 10 langkah prosedur pengembangan. Yang kedua ada Tyagarajan dengan 4 langkah prosedur pengembangan yang terkenal dengan nama 4D. Lalu ada Hanafin dengan 3 langkah. Yang ketiga ada Molenda dan Reiser dengan 5 langkah, yaitu dikenal dengan ADDIE. Yang kelima ada Dick and Carey dengan 10 langkah prosedur pengembangan. Kelima teori di atas hanya beberapa dari sekian banyak teori yang menyatakan tentang model-model pengembangan. Sejatinya tidak terlalu jauh perbedaan dari setiap langkahnya, namun disesuaikan dengan produk apa yang akan dikembangkan, baik itu media pembelajaran, metode atau model-model pembelajaran, ataupun software pembelajaran, maupun produk-produk pendidikan yang lainnya. Selanjutnya adalah tentang metode eksperimen. Pengertian metode penelitian eksperimen. Yang pertama dari Sugiono tahun 2014, metode eksperimen diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi terkendali. Menurut Rahmat, metode eksperimen bertujuan untuk meneliti hubungan sebab akibat dengan memanipulasikan satu atau lebih variabel pada satu atau lebih kelompok eksperimen dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol yang tidak mengalami manipulasi. Yang ketiga dari Kerlinger, metode penelitian eksperimen merupakan suatu penelitian ilmiah di mana peneliti memanipulasi dan mengontrol satu atau lebih variabel bebas dan melakukan pengamatan terhadap variabel-variabel terikat untuk menemukan variasi yang muncul bersamaan dengan manipulasi terhadap variabel bebas tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh atau hubungan sebab akibat dari manipulasi yang dilakukan terhadap suatu variabel tertentu atau variabel terikat. Karakteristik metode eksperimen yang pertama yaitu secara khas menggunakan kelompok kontrol sebagai garis batas untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Yang kedua, menghendaki pengaturan variabel-variabel dan kondisi-kondisi eksperimen baik dengan kontrol maupun dengan manipulasi langsung dan randomisasi. Yang ketiga, memusatkan perhatian pada pengontrolan varian. Yang keempat, validitas internal merupakan suatu syarat yang tidak dapat ditolak untuk rancangan ini dan merupakan tujuan utama metode eksperimen. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah, apakah manipulasi eksperimen dalam studi ini benar-benar menimbulkan perbedaan? Kelima, validitas eksternal yang menanyakan persoalan, seberapa jauh penemuan-penemuan penelitian ini hasilnya dapat digeneralisasikan kepada subjek-subjek atau kondisi-kondisi yang sama. Selanjutnya adalah judul penelitian. Yang pertama, judul penelitian R&D.
Menurut Alfianika, biasanya penelitian R&D judulnya diawali dengan kata pengembangan. Sebagai contoh, pengembangan media puzzle kata berbasis teknik Montessori untuk pembelajaran membaca permulaan dan peningkatan motivasi belajar siswa kelas 1 SD. Tesis Handara Tri Elitasari tahun 2019. Yang kedua, pengembangan reflektif modul berbasis child-friendly school untuk meningkatkan kemampuan literasi budaya dan karakter cinta tanah air siswa kelas 4 SD di Kecamatan Muntilan. Tesis Irma Pravitasari tahun 2019. Lalu selanjutnya, dua judul penelitian yang dirumuskan oleh kelompok kami berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah kami lakukan sebelumnya. Yang pertama, pengembangan media pembelajaran tematik berbasis buku cerita pada materi dongeng dan perkalian di kelas 3 SD Buluhade Kabupaten Bantul. Yang kedua, pengembangan media video tutorial membaca untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa kelas 1 SD Negeri Tanjung Anom Kabupaten Sleman. Selanjutnya, judul penelitian eksperimen. Menurut Alfianika tahun 2018, judul dari penelitian eksperimen biasanya dimulai dengan kata pengaruh, perbandingan, atau efektivitas. Sebagai contoh, yang pertama, pengaruh penggunaan metode quantum teaching dan metode cooperative integrated reading and composition terhadap kemampuan menulis deskripsi siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang. Tesis Gunawan Arditya tahun 2018. Yang kedua, efektivitas pembelajaran menggunakan e-learning, sebuah meta-analisis tesis. Dari tesis Kadarisma Tejo Yuwono tahun 2018. Lalu dua judul dari kelompok kami. Yang pertama, perbedaan hasil belajar perkalian siswa kelas 2 SD Negeri Buluhade Bantul sebelum dan sesudah menggunakan media video. Yang kedua, pengaruh metode home visit terhadap hasil belajar siswa kelas 1 SD Negeri Tanjung Anom Sleman selama pandemi COVID-19. Kami sampaikan. Terima kasih.